Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu, yaitu di chapter 456 sampai 458. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu yang tentang pembahasan Tsukimichi. Bisa kalian cek di playlistnya, yaitu udah banyak itu video tentang Tsukimichi. Nah, jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Di udara ada Hibiki yang sedang menunggangi serigala. Melihat tujuannya, dia pun perlahan menurunkan ketinggiannya. Dia merasakan beberapa kehadiran di dekatnya. Hibiki mengambil sikap siap untuk bertarung. Namun Hibiki bingung karena di bawahnya ada sebuah kelompok elit, tapi tidak menyerang Hibiki, melainkan menggunakan mantra anti udara atau mantra anti pesawat dan semacamnya. Dia merasakan kalau dia sendiri terperangkap dalam itu. Serigala yang ditunggangi Hibiki, si Horun, merasakan sensasi yang menegangkan. Bahkan ada juga beberapa mantra elemen ofensif yang berbeda terbang ke arahnya. Hibiki terus mengamati apa yang menyerangnya. Setelah itu, dia pun mendapatkan gambaran bahwa kelompok itu adalah para murid-murid dari Makoto. Melihat itu, Hibiki menyadari kalau itu mungkin termasuk salah satu tujuan Makoto ke muridnya agar jadi lebih kuat. Hibiki pun mengambil sikap bertarung lagi dan mengeluarkan pedangnya. Di pihak murid Makoto ada seseorang yang menggunakan pedang ganda dan ada juga Peishudo di bagian belakang. Nah, pria yang menggunakan pedang panjang yang ganda itu adalah perisai dari mereka. Kemudian ada mantra yang ditembakkan ke arah Hibiki. Namun, itu tidak memiliki tujuan, sehingga itu ditangani oleh si Rangga. Lah kok Rangga? Horun maksudnya, sama-sama serigala juga sih. Dia mengatasi mantra itu dengan raungannya, dan mantra yang jelas ditujukan untuk mengenai Hibiki juga telah tersapu oleh pedangnya. Nah, yang Hibiki hadapi adalah Jin dan Daena, karena mereka berdualah yang keluar lebih dulu untuk bentrok adu pedang. Kenapa mereka menyerang si Hibiki? Jadi gini awalnya. Di video sebelumnya kan gue ada bahas tentang kedatangan Tomoki ke tempat Makoto untuk mengambil batu. Dan Hibiki juga datang untuk meminta batu juga ke Makoto. Namun Hibiki ingin menemui Makoto pada saat mereka melakukan pelajaran. Nah, di sini Makoto sedikit iseng. Jadi dia memberitahu muridnya untuk mengubah pelajaran hari itu. Jadi, pelajaran yang disuruh Makoto adalah untuk melawan siapa saja yang akan jatuh di tempat mereka di waktu yang tersisa dengan semua yang mereka miliki. Nah, kebetulan Hibiki yang datang dan ingin mendarat di tempat mereka. Atas karena itulah mereka memulai pelajaran yang disuruh Makoto. Namun, awalnya para murid sedikit ragu, tapi itu tak berlangsung lama. Hibiki yang menyadari itu, dia pun meladeni murid Makoto. Karena menurutnya itu akan membantu mereka untuk lebih kuat lagi. Makoto dan Shiki melihat pertarungan mereka. Jin dan Daena menghadapi Hibiki, sedangkan Sif, Yuno dan Abelia menghadapi Horun. Dan benar saja, mereka semua dikalahkan oleh Hibiki dan Horun. Makoto dan Shiki yang melihat itu, mereka pun menyimpulkan jikalau Shiki dan Hibiki yang bertarung, maka siapa yang akan menang. Shiki menyebutkan kalau itu adalah 50-50. Nah, kalau menurut kalian siapa yang menang kira-kira jika Shiki melawan Hibiki? Jawab di kolom komen. Kemudian Hibiki pun menghampiri Makoto dan Shiki, lalu memberikan salam kepada mereka dengan senyuman. Hibiki mengucapkan Assalamualaikum. Lalu dijawab Makoto dengan Waalaikumsalam ukhti. Enggak gitu juga sih, tapi Makoto mengucapkan terima kasih ke Hibiki karena telah meladeni murid-muridnya. Hibiki juga tidak bisa menolak permintaan dari Makoto. Nah, kalau gitu, kenapa Makoto tidak minta untuk mantap-mantap ya? Makoto juga meminta ke Hibiki untuk menjaga murid-muridnya selama beberapa hari. Tentu saja itu adalah candaan dari Makoto. Namun ternyata
Hibiki setuju asal dengan syarat bahwa Makoto harus memberikan diskon ke Hibiki tentang batu ajaib. Hibiki menjelaskan kalau itu adalah suruhan dari sang dewi. Hibiki juga menjelaskan batu itu adalah batu kekuatan yang nantinya digunakan untuk melawan para iblis. Hibiki dan Tomoki sudah diperintahkan untuk segera menghabisi para iblis. Namun, menurut Hibiki, pihak dari Kekaisaran Limia atau Tomoki itu sangat lambat dalam bergerak. Jadi, pihak Hibiki langsung mengirim bantuan dan pasukan untuk segera ke medan pertempuran. Menyadari hal itu, Makoto memikirkan untuk melanjutkan rencana penerimaan pengungsi dari pihak iblis. Karena kalau tidak, maka ras iblis akan dalam keadaan bahaya. Makoto berencana menjadikan Kalenion sebagai inti dari rencana itu. Namun sebelum itu, dia harus menyusun detailnya dulu dengan Sari. Hibiki terus berbicara santai dengan Makoto, dan dia juga berniat untuk pergi bersama dengan Makoto ke perusahaannya. Nah, para siswa generasi kedua yang melihat keakraban mereka, rumor-rumor pun muncul dari para siswa. Ada yang menyebutkan kalau Makoto adalah sang pahlawan. Ada juga yang bilang kalau Makoto adalah guru dari pahlawan. Ada juga yang bilang kalau Makoto itu prajurit legendaris. Ada juga yang bilang kalau Makoto itu seseorang yang bisa membangkitkan pahlawan. Nah, ada juga yang bilang kalau Makoto itu adalah Hokage ke-7 yang menggantikan Naruto. Enggak, deng. Mendengar bisik-bisikan itu, Makoto pun malu-malu dan ingin muntah mendengarnya. Dan rumor itu pun terus berlanjut. Setelah itu, Makoto pun menunjukkan ke Hibiki tempat di mana batu itu berada. Dan tibalah mereka di suatu ruangan yang penuh dengan batu ajaib. Sambil memperhatikan Hibiki mengambil setiap batu yang dipamerkan untuk dikonfirmasi dengan hati-hati seperti yang dilakukan oleh Tomoki sebelumnya, Makoto pun memiliki pemikiran sendiri. Di dalam batu-batu yang dipamerkan, sebenarnya ada Chrysoprase yang Makoto minta untuk mencari secara tiba-tiba. Karena Makoto bisa merasakan aksesoris Hibiki dari tangannya yang ada di saku, karena ketelitian yang ditunjukkan Hibiki dalam memeriksa batu-batu di depannya, membuat Shiki merasa kagum dengan sikap serius yang ditunjukkan Hibiki. Makoto yang telah mengenal Hibiki sejak lama pun menjelaskan bahwa sikap yang ditunjukkan Hibiki itu merupakan sesuatu yang normal baginya. Karena Hibiki adalah orang yang bisa berkonsentrasi dengan sangat alami. Namun, Shiki berpendapat bahwa Hibiki adalah tipe pahlawan yang bergantung pada rekannya dan akan menyeret mereka ke dalam masalahnya sendiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Makoto pun sedikit heran dengan penilaian yang diberikan Shiki terhadap Hibiki. Karena itu adalah pertama kalinya pengikutnya memberikan evaluasi yang layak terhadap senpainya. Di saat Makoto dan Shiki tenggelam dalam diskusi mereka tentang cara menilai seseorang, Hibiki pun memanggil Makoto. Hibiki mengatakan bahwa dia merasakan itu agak berbeda dari yang dijelaskan oleh sang dewi. Makoto pun mengerti bahwa tidak ada reaksi yang terjadi seperti yang terjadi pada Tomoki. Jadi, Makoto pun menurunkan kewaspadaannya di sana. Namun, Makoto melihat ada bola berwarna hijau krem di tangan Hibiki. Jadi dia pun bertanya apakah itu batu penguasa. Karena Makoto belum tahu pasti apakah Chrysoprase itu benar-benar batu, Hibiki pun memuji pengetahuan Makoto tentang batu. Namun, dia pun belum bisa memastikannya. Hanya saja, di sini Hibiki merasa bahwa itu adalah Chrysoprase meski dia juga masih meragukannya. Lalu Makoto pun mengeluarkan satu anting-anting dan memberikannya kepada Hibiki. Itu adalah aksesoris milik Hibiki yang dibawanya dari Jepang yang ditemukan Makoto di Shige dari rute bawah tanah bersama barang Hibiki yang lainnya, dan Makoto pun mengembalikannya. Setelah Hibiki menerimanya, kekuatannya pun melonjak sama halnya dengan Tomoki sebelumnya. Karena pahlawan memiliki batu yang berfungsi sebagai batu penjaga mereka. Makoto pun menatap Shiki dengan wajahnya yang menjadi kaku. Itu karena dia menyaksikan kejadian langka dan dia juga telah mengukur kekuatan laten Hibiki setelah kekuatannya meningkat. Setelah Hibiki memakainya, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak menyukai aksesoris itu. Lalu, Makoto pun bertanya mengapa dia membawa sesuatu yang tidak disukainya ke dunia itu.
Hibiki pun menjelaskan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan ayahnya dari tunangannya. Itu sebabnya tidak ada yang akan mendapat manfaat darinya jika dia meninggalkan itu. Pertunangan itu adalah sebuah rencana pernikahan politik yang sangat tidak wajar dipraktikkan di dunia asalnya sehingga dia menentangnya. Makoto pun minta maaf karena telah membuka kisah lama Hibiki yang ingin dilupakannya. Lalu, sebagai ucapan terima kasih atas kerja sama Makoto, Hibiki pun mengatakan bahwa dia akan berbagi sedikit informasi yang diketahuinya tentang iblis kepada Makoto. Hibiki, Shiki, dan Makoto pun segera menuju ke ruang pertemuan untuk melanjutkan pembicaraan. Dari apa yang didengar Makoto dari Hibiki, posisi iblis sangat terpojok daripada apa yang dipikirkannya. Mengingat iblis adalah lawan yang mungkin akan membawa mereka dalam jebakan seperti pada saat di Stella. Perangkap di benteng Stella mengacu pada jebakan raksasa yang dipasang Rona di depan benteng yang disebut Hades, yang membuat pasukan human hancur dan menewaskan banyak orang. Hibiki berpikir bahwa invasi kali ini telah berhasil membawanya ke dalam situasi yang dapat menyelesaikan pertempuran antara manusia dan iblis. Di sisi lain, Makoto yang telah bertemu Jenderal Iblis, Raja Iblis, dan anak-anak Raja Iblis secara langsung berpikir bahwa mereka masih memiliki beberapa kartu di pihak mereka. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Makoto, yaitu tentang ibu kota iblis Sandeglib yang telah jatuh dan apakah semua Jenderal Iblis, Raja Iblis, dan elit mereka semua berkumpul di sana. Selain itu, bahkan jika pihak pahlawan menghancurkan kota-kota utama mereka dan merebut ibu kota, selama mereka masih memiliki dorongan untuk memberontak, perang tidak akan berakhir. Mereka akan melarikan diri ke wilayah manusia dan memulai terorisme gerilya. Hibiki pun mengakui bahwa mereka tidak mengetahui berapa banyak iblis yang tersisa, berapa jumlah jenderal iblis, dan seperti apa gaya bertarung mereka. Lalu, Shiki pun bertanya kepada Hibiki apakah dia tahu tentang Raja Iblis. Hibiki pun menjawab bahwa nama Raja Iblis itu adalah Zeff yang berpenampilan tak kenal takut. Mendengar jawaban Hibiki, Shiki pun menilai bahwa itu sama saja tidak tahu apa-apa. Bahkan, jika Raja Iblis bersembunyi di balik bayang-bayang dan melarikan diri, para manusia tidak akan mengetahuinya. Shiki juga memberitahu Hibiki bahwa orang-orang yang dekat dengan Raja Iblis memiliki kesetiaan yang tinggi. Mereka akan bunuh diri sebelum para human bisa mendapatkan informasi dari mereka. Selain itu, Shiki juga bertanya apakah Hibiki mengetahui tentang anak Raja Iblis dan siapa penerus Raja Iblis. Mendengar itu, Hibiki pun menyadari bahwa kemungkinan itu memang ada. Namun, dia masih meragukan tentang pengikut Raja Iblis yang akan bertindak sejauh itu jika mereka terpojok. Meskipun dia secara pribadi telah mengetahuinya, namun Makoto menyinggung tentang apakah Raja Iblis itu sudah menikah. Shiki pun berpendapat karena dia adalah seorang raja, dia seharusnya memiliki beberapa istri dan memiliki banyak anak sebagai hasilnya. Bagaimanapun Makoto pernah bertemu dengan Raja Iblis, jadi Makoto tahu dia belum menikah dan satu-satunya darah keturunannya adalah Sari. Tapi itu bukan tentang Zeff. Makoto hanya ingin tahu tentang bagaimana Raja Iblis mengatur pernikahan mereka. Dengan informasi yang minim, Makoto pun mengungkapkan kekhawatirannya dengan mengatakan betapa tidak sabarnya pawai itu. Jika Hibiki tidak berhasil mengakhirinya dan malah mendapatkan balasan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika sejumlah pemukiman dihancurkan dalam perang, itu tidak akan menjadi syarat kemenangan. Makoto menyarankan Hibiki harus mengumpulkan informasi dengan benar dan tidak boleh menurunkan kewaspadaannya sampai dia benar-benar memenggal kepala lawan. Hibiki pun menerima agar perusahaan Kuzunoha tidak muncul begitu mereka menyerang Sandeglib. Makoto pun menegaskan bahwa perusahaan Kuzunoha tidak memiliki perjalanan bisnis ke kota iblis. Bentrokan antara Raja Iblis dan pahlawan akhirnya semakin dekat. Tomoki mengurangi pasukan mereka dan membuka jalan, dan Hibiki adalah panah kilatnya. Formasi pertempuran Dewi sederhana tapi pasti. Mereka bahkan mendapatkan kekuatan. Setelah mereka melanjutkan obrolan mereka sebentar, Hibiki pun pergi.
Nah, mungkin segini dulu untuk pembahasannya kali ini. Kenapa pendek? Karena cuman ada 3 chapter doang. Karena masih ongoing ya. Jadi untuk chapter ke depan gue masih belum tahu, soalnya masih belum baca raw-nya. Nah, untuk kedepannya gue akan ngelanjutin pembahasan Tensura juga. Tapi karena udah ketinggalan ya jadi nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya gue juga mau membahas Shinkanomi, tapi udah ada yang bahas tuh. Tapi yang mau gue bahas itu light novelnya, bukan web novelnya. Namun masalahnya light novelnya itu masih ada di volume 4. Jadi masih kurang sumbernya. Menurut kalian gimana nih, bahas Shinkanomi atau tidak? Dah segini dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.